اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadailul Quran karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada hadis berapa? 5047, betul atau tidak? Lima 5047 ya. Babu tarjih ya. Apa? 10 kejauhan. Berapa? 47. Apa? 27. Empat. Ya. Sekarang 45. Babu maddil qiraah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis 5045. Babu maddil qiraah. Bab memanjangkan bacaan. بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك. Saya bertanya kepada Anas bin Malik an qiraatin Nabi, tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Anas mengatakan, kana adalah beliau yamuddu memanjangkan, maddan dengan sebenar-benar panjang. Maksud hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan aturan tajwid yang benar. Yang panjang dibaca panjang, yang tidak panjang tidak dipanjangkan. Dan mad atau panjang itu ada dua macam. Yang pertama, mad yang asli, panjang yang asli. Panjang yang asli itu adalah dua harokat. Ketika ada satu huruf ditambahkan dengan alif atau dengan wawu atau dengan ya, itu namanya mad asli. Misalnya qala, ya. Huruf qaf ketemu dengan alif, nah, maka harokat dua harokat panjangnya. Yang kedua adalah mad yang tidak asli. Mad yang tidak asli ini dibagi dua, yaitu mad wajib dan mad wajib dan mad jaiz, atau istilah lainnya mad munfasil dan mad muttasil. Kalau mad wajib itu dibacanya dari 4 sampai 6. Diperselisihkan oleh para ahli qiraat. Ada yang memanjangkannya sampai 4, ada yang memanjangkannya sampai 6. Kalau mad yang jaiz, yang munfasil itu dari 2 sampai 4. Ada yang membacanya sampai 2 harokat, ada yang membacanya sampai 4 harokat. Contohnya, ja'a. Ini ketika tidak ada hamzah, ini adalah mad asli. Kalau istilah yang terkenal di Indonesia mad tabi'i, ya. Tapi istilah yang lain
dipakai oleh para ulama juga adalah mad asli. Ketika ada tambahan hamzah, di sini berubah menjadi mad yang tidak asli. Kemudian berubah menjadi tidak asli itu bisa wajib, bisa jaiz tadi. Kapan wajib? Ketika dia itu satu kata seperti ini, ja'a, ini satu kata. Maka ini adalah yang dibaca dari 4 sampai 6 tadi. Kalau kita memakai qiraah Ibnu Katsir misalnya, ini dibaca 4 harokat. Tapi kalau kita pakai riwayat Hafs, biasanya dibaca sampai 6 harokat. Tapi bebas, kita mau baca 4 harokat atau 6 harokat, semuanya sah. Kalau ini 2 kata, maka ini namanya mad jaiz. Misalnya adalah haula. Ha ini satu kata. Kemudian ula ini kata yang lain. Meskipun tulisannya disambung, tapi ini tetap 2 kata. Sehingga ha dengan ula ini sudah berpisah, yaitu satu kata ketemu dengan kata yang lain. Maka disebut mad jaiz. Maka di sini bacanya antara 2 sampai 4. Kalau kita pakai qiraah Ibnu Katsir, maka ini cuma 2 harokat. Ha. Tapi kalau riwayat Hafs biasanya sampai 4 ya. Ha. Kalau la di sini satu kata ini, maka ini 6 harokat. Jadi haulai itu hanya ini mad jaiz, la-nya ini adalah mad wajib ya. Meskipun terlihatnya satu kata, tapi ternyata hukumnya berbeda. Nah, maka yang dimaksud maddan di sini ini mencakup mad yang asli maupun yang tidak asli, dan yang tidak asli ini mencakup 2, yang jaiz maupun yang wajib. Karena itu untuk memahami hadis itu kita baca hadis berikutnya 5046. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Amr bin Asim qala hadatsana Hammam an Qatadah qala suila ditanya Anas bin Malik kaifa kanat bagaimana adalah qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan beliau. Faqala maka Anas mengatakan kanat adalah bacaan Nabi maddan panjang. Thumma qara'a kemudian dia membaca yaitu mempraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu beliau memanjangkan bismillahi. Wa yamuddu dan beliau memanjangkan birrahmani. Wa yamuddu dan beliau memanjangkan birrahimi. Jadi maksudnya tidak tergesa-gesa sampai melenyapkan yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang-panjang, yang tidak-tidak. Bacaan seperti ini disebut juga dalam hadis yang lain dengan istilah mufassarah. Mufassarah. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Dari istri Nabi yang bernama adalah Ummi Salamah. Dia ditanya tentang bagaimana salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bacaan beliau. Maka dia menceritakan bacaan Nabi, fa idza hiya tan'at, ternyata dia menyebutkan qira'atan mufassaratan, bacaan yang ditafsirkan. Apa maksudnya ditafsirkan? Dijelaskan. Maka setiap huruf itu jelas, yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Kalau panjang dibaca pendek, ini berarti tidak jelas. Harfan-harfan, satu huruf, maksudnya satu huruf itu satu kata. Jadi kata-kata harfan itu kadang diartikan huruf, kadang diartikan kata. Yang dimaksud di sini apa? Satu kata itu jelas semuanya. Bismi, nah itu satu kata, jelas. Allahi, nah, kata berikutnya lagi, jelas. Ar-Rahmani, semuanya jelas. Bab tarji'. Bab tarji'. Apa itu tarji'? Nah, kita baca hadisnya 5047. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Abu Iyas qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu yaqala
Ra'aitu, saya melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca, wa huwa, sementara beliau ala naqatihi, di atas unta betina beliau. Au qala, atau rawi mengatakan jamalihi, unta jantan beliau. Jadi naqah itu unta betina, jamal itu unta jantan. Adapun ba'ir itu unta bebas. Wahia, sementara unta itu tasiru, berjalan, bihi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, sementara beliau yaqra'u, membaca surat Al-Fathi, surat Al-Fatah. Au qala min suratil Fathi, atau rawi mengatakan dari surat Al-Fatah, berarti sebagiannya. Qiraatan, dengan bacaan layyinatan, yang mudah. Yaqra'u, beliau membaca, wahwa, dalam keadaan yurajji, mentarji. Mentarji ini memiliki dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, tarji itu adalah suara yang naik turun. Bismillah, naik turun, itu begitu kan. Naik turun, naik turun. Nah, sehingga sebagian orang salah paham. Berarti membaca Quran itu disunahkan untuk meliuk-liuk, diliuk-liukkan, semakin cengkok, semakin apa? Semakin bagus. Nah, itu salah. Ini diperhatikan kata-kata ala naqatih, berada di atas onta, wahya tasir, ontanya berjalan. Nah, yang menyebabkan liuk-liuk itu karena berjalannya itu. Kalau kita naik mobil kan lurus saja, Pak. Nah, kalau onta beda. Naik kuda beda. Kalau tidak paham hadis ini, silahkan coba praktek naik onta atau naik kuda sambil baca Quran. Nanti bacanya kan begini, naik turun, naik turun. Dan itu tafsiran yang pertama, yaitu bacaan naik turun bukan disengaja, tetapi karena kondisi perjalanan. Tafsiran yang kedua, yuraji, itu maksudnya adalah yuhassin, membaguskan bacaan. Nah, membaguskan bacaan disunahkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Rasulullah katakan, zayyinul Quran, hiasilah Al-Quran, bihusnis saut, dengan suara yang baik, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu guru kami, Asy-Syaikh Mustafa Al-Bugha. Demikian juga Asy-Syaikh Yahya Al-Ghautsani. Beliau mengatakan, ini hadis sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk orang-orang yang melagu-lagukan Quran dengan irama-irama musik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Karena mereka pelajari kayak gitu, Pak. Jadi mereka mempelajari Quran sebagaimana mempelajari do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Dan saya pernah melihat sendiri di dalam masjid mengajarkan baca Quran dengan meliuk-liuk, kemudian dia nadakan, dia samakan dengan do re mi fa sol la si do itu. Dan dia pakai apa tangan seperti ini, naik turun begitu. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan baca Quran dengan dimusikkan seperti do re mi itu adalah bacaan yang bid'ah, tidak sesuai sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata orang-orang yang seperti itu tidak memperhatikan makna apa yang dia baca, tapi hanya memperhatikan keindahan liuannya itu, cengkokannya itu. Nah, orang baca Quran seperti itu tidak akan bisa tadabbur. Padahal tujuan Quran itu bukan diliuk-liukkan, tapi tujuannya yang inti adalah untuk tadabbur. Disebutkan pada surat Shaf ayat 29. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Quran ini diturunkan untuk apa? Liyadabbaru, untuk ditadabburi. Nah, berarti yang paling inti tadabburnya, bukan liuk-liuknya itu. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga, bolehnya kita membaca Quran dalam keadaan berjalan, nggak apa-apa. Jadi tidak dianggap termasuk yang tidak adab. Baca Quran duduk boleh, baca Quran berbaring boleh, baca Quran berjalan juga boleh, semuanya boleh. Dan itu kita temukan dalilnya dari dua sisi. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah. Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ulul albab pada surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yadhkurunallah, baca Quran termasuk zikir. Maka boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang berjalan. Ma min raqibin, tidaklah ada pengendara yakhlu fi masirihi billah wa dzikrih, yang selama perjalanannya dia berzikir kepada Allah. Illa kana ridfahu malak, kecuali diboncengi di belakang oleh malaikat. Nah, maka dihasung bahwa kita pas sedang berkendara baca Quran. Baca Quran menyebabkan malaikat berada di belakang kita. Kalau bisyirin, kalau nyanyi-nyanyi, maka ridfahu syaitan. Nah, itu diboncengi oleh setan. Nah, tentu saja yang dimaksud di sini adalah syair-syair jahiliyah sebagaimana biasanya zaman dulu. Ya. Adapun syair ilmu, maka insya Allah tidak termasuk di sini. Karena syair ilmu itu sama dengan zikir kepada Allah atau mendikiri hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab berikutnya babu husnis saut, bab bagusnya suara bil qiraah dengan membaca lil Quran Al-Quranul Karim. 5048 wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Khalafin Abu Bakrin qala haddatsana Abu Yahya Al-Himmani qala haddatsana Buraid bin Abdullah bin Abi Burdata an jaddihi Abi Burdata an Abi Musa. Abu Burdah ini adalah anaknya Abu Musa. Jadi ini riwayat anak dari bapaknya Abu Burdah dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, laqad sungguh-sungguh utita engkau telah diberi mizmaron, suara indah, min mazamiri, dari suara-suara indahnya Ali Dawud, Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Mizmar itu arti asalnya adalah seruling. Tapi seringkali kata-kata mizmar digunakan untuk makna suara yang bagus. Contohnya dalam hadis ini. Jadi Nabi memuji suaranya Abu Musa yang indah. Maka disebut mizmar. Kemudian Ali itu artinya adalah sesungguhnya keluarga. Tapi yang dimaksud di sini bukan keluarganya Nabi Dawud. Tapi Nabi Dawud itu sendiri. Makanya dalam terjemah tadi saya tidak terjemahkan keluarga Nabi Daud. Karena yang dimaksud adalah Nabi Daudnya. Yang suaranya indah itu siapa? Nabi Daud, bukan keluarganya Nabi Daud. Kalau istrinya Nabi Daud kita nggak ngerti bagaimana suaranya. Kemudian bapaknya Nabi Daud kita nggak ngerti bagaimana suaranya. Kemudian kakak dan adiknya Nabi Daud kita nggak ngerti bagaimana suaranya. Tapi kalau Nabi Daud, nah kita tahu suaranya sangat indah. Saking indahnya suara Nabi Dawud, kalau dia sedang bertasbih, kemudian burung terbang, itu sampai berhenti, Pak. Saking indahnya. Berhenti untuk apa? Untuk ikut tasbih bareng. Maka kalau panjenengan merasa suara panjenengan indah, buktikan bahwa panjenengan pas membaca Quran, burung mandek. Kalau ada burung mandek, wah indah tenang. Tapi kan rane burung mandek berarti burung indah. Belum indah. Mari kita lihat dalilnya. Dalam surat Shad ayat 19. Inna sesungguhnya sakharna kami tundukkan al-jibala gunung-gunung ma'ahu bersama beliau yusabbihna bertasbih. Jadi kalau gunung-gunung mendengar suara Nabi Dawud saking indahnya gunung-gunung ini ikut bertasbih. Wa tayra dan burung-burung mahsyurah dikumpulkan, maksudnya dihentikan ketika sedang terbang, kemudian mendengar suara Nabi Daud, berhenti. Kenapa berhenti? Saking indahnya. Terus kullun masing-masing lahu, karena Nabi Daud atau bersama Nabi Daud, awwabun ikut bertasbih. Jadi tasbih bareng Nabi Daud saking indahnya suara beliau. Maka Ali Daud ini adalah Nabi Daud itu sendiri. Makanya dalam istilah bahasa Arab, al ini disebut apa? Mukhamah. Mukhamah itu artinya apa? Kata yang disisipkan tapi tidak dimaksudkan. Al artinya keluarga. Kata-kata keluarga disisipkan dalam kalimat Ali Daud. Tapi itu tidak dimaksudkan.
Tapi yang dimaksudkan adalah Nabi Daudnya sendiri. Maka karena ini hanya mukhamah atau sisipan, sehingga tidak usah diterjemahkan. Kalau diterjemahkan malah jadi rusak maknanya. Ya. Kamu diberi suara indah seperti suara indahnya keluarga Nabi Daud. Oh, berarti keluarga Nabi Daud, istrinya, suaranya berarti indah semua. Oh, nggak tahu kita. Istrinya Nabi Daud kan seratusan tahu ya? Atau Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud sama-sama istrinya banyak. Nah, kita nggak tahu suara mereka bagaimana, nggak ngerti. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, fadilahnya Abu Musa. Abu Musa ini namanya adalah Abdullah bin Qais. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Inna Abdullah bin Qais, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Abdullah bin Qais uqtiya telah diberi mizmarun, suara indah, min mazamiri Ali Dawud, dari suara indahnya Nabi Dawud. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini disebutkan namanya dengan jelas, Abdullah bin Qais. Berarti Abu Musa tadi namanya Abdullah bin Qais. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya kita memuji seseorang di hadapan dia dengan syarat dua. Syarat pertama, bahwa kita puji dia tidak akan besar kepala. Nabi tahu Abu Musa ini orangnya baik, orangnya ikhlas. Sehingga kalau dipuji, nggak mungkin kepalanya jadi besar, kemudian pecinya bedah, nggak mungkin. Maka beliau puji Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Yang kedua, syarat yang kedua, boleh memuji apabila ada maslahat, ada manfaat. Rasulullah puji Abu Musa ini supaya orang-orang belajar membaca Quran kepada Abu Musa karena suaranya yang indah. Maka siapa yang mau mendengarkan bacaan Quran yang indah dan pengen bisa membaca Quran dengan indah, silahkan nih ngaji sama Abu Musa, suaranya indah. Nanti bisa ditiru, karena kalau suara kita dengarkan terus-menerus, tanpa sadar lama-lama kita akan bisa menirunya. Babu man ahabba, orang yang suka ayyasma al-Quran, untuk mendengarkan Al-Quran, min ghairi, dari orang lain. Hadis 5049. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم Iqra', bacalah, alayya, kepada saya, Al-Quran. Qultu, saya berkata, saya ini Abdullah bin Mas'ud. Aqra'u, hanya panjang ya. Aqra'u, apakah saya membaca? Alaika, kepada engkau. Wa alaika unzil, padahal kepada engkau Quran diturunkan. Qala, beliau mengatakan, inni uhibbu, sungguh aku senang, an asma'ahu, untuk mendengarkan Quran, min ghairi, dari selain saya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disunnahkannya mendengarkan bacaan Quran. Jadi Quran itu disunnahkan kita untuk membaca, disunnahkan juga untuk mendengarkan. Terutama yang bacaannya masih kurang bagus. Ini sangat disunnahkan untuk mendengarkan bacaan Quran yang bagus. Panjenengan nyetel murattal al-Husari. Setiap hari senak panjenengan nyetel, dengarkan satu juz setiap hari, pasti akan berpengaruh terhadap bacaan panjenengan. Saya masih ingat ketika masih SD, itu di rumah tidak banyak mainan. Tapi bapak saya punya kaset murattal al-Husari 30 juz. Karena nggak banyak mainan, nemunya itu ya sudah, mainannya itu. Maka saya waktu itu ingat, seringkali mendengarkan Husari, disetel, sambil saya kasih tanda dalam mushaf. Di mana Husari berhenti, saya kasih titik. Mendengarkan setiap hari, Pak. Nah, karena mendengarkannya setiap hari, tanpa sadar, itu tiba-tiba bacaan kita jadi ada pengaruhnya dari bacaannya Husari yang kita dengarkan tadi. Tanpa sadar seperti itu. Tanpa kita usahakan, itu sudah otomatis apa? Tiba-tiba meniru sendiri. Karena seseorang itu kalau sering mendengar sesuatu pasti akan menirukannya, dan itu sudah tanpa dalil, semua orang sudah mengetahui hal tersebut.
Maka ini sesuatu yang sangat disunahkan bagi orang-orang yang ingin bacaannya bagus. Dengarkanlah murotal setiap hari, terutama yang bacaannya memang ditazkiyah oleh para ulama seperti Syekh Husari dan sebagainya. Insya Allah akan berikan pengaruh untuk yang mendengarkan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan disyariatkannya menyetorkan hafalan Quran kepada guru. Abdullah bin Mas'ud ini muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia disuruh membaca Quran kepada Nabi, berarti setor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah saya sampaikan dulu bahwa cara mempelajari Quran ada dua, sama Arab. Sama itu mendengar guru. Gurunya membaca, muridnya mendengarkan. Dari mendengarkan ini, dia bisa mempelajari. Oh, kalau begini bacaannya begini, kalau begini bacaannya begini. Kemudian cara yang kedua adalah arut. Arut itu setoran. Muridnya yang baca, gurunya yang mendengarkan. Nah, setiap tahun malaikat Jibril turun, Rasulullah itu setoran hafalan kepada Jibril, tapi kadang-kadang juga Jibril yang membaca. Berarti dua teori ini sama-sama dipraktekkan oleh Nabi sama Jibril. Kadang Jibril yang baca, Nabi dengarkan. Kadang Nabi setoran, malaikat Jibril yang mendengarkan. Maka tergantung guru kita. Guru kita suruh sama atau suruh arut. Kalau guru kita suruh sama, ya sudah, kita dengarkan aja. Tapi biasanya guru itu menyuruh untuk arut. Karena kalau hanya mendengar, kemudian belum setor kepada guru, itu guru belum tahu bacaannya seberapa tingkatannya itu. Tapi pernah dilakukan oleh Imam Kisai. Imam Kisai disetori muridnya, namanya setoran kan satu-satu, Pak. Satu orang setoran lagi. Dia mikir, usia saya ini sepanjang apa? Murid saya sebanyak ini. Kalau setiap hari setoran satu-satu, mana bisa selesai? Kapan selesainya ini? Akhirnya beliau ganti dengan sama. Dia suruh semua muridnya kumpul. Ayo sekarang semuanya kumpul. Nggak usah setor satu-satu. Kemudian beliau duduk di atas kursi, beliau membaca Quran dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Dibaca semuanya total. Nggak tahu berapa hari itu, saya nggak ngerti. Nggak disebutkan berapa hari. Pokoknya beliau baca dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu muridnya semuanya dikasih ijazah. Kalian sudah mendengarkan dari qiraah dari saya, silahkan kalian sebarkan. Nah, maka boleh dengan cara sama, boleh dengan cara arad. Tapi tentu saja, kalau baru sama, belum arad, maka hendaklah kita mencoba untuk arad kepada salah satu guru yang lain. Guru yang pertama sibuk, nggak sempat untuk arad. Nah, dia hanya sama saja. Dan belum terbukti bacaan kita itu bagus atau tidak. Nah, maka kita setorkan kepada guru yang lain, yang punya kesempatan. Berikutnya, babu qaulil muqri, bab perkataan orang yang mengajari qiraah lil qari, kepada orang yang membaca Al-Quran, hasbuk, cukup bagi engkau. Jadi muqri itu gurunya, qari itu muridnya. 5050. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Abi Data Abdullah bin Mas'ud qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada saya, Iqra' alayya, bacalah untukku. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil, apakah saya baca untukmu padahal Quran diturunkan padamu? Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Faqara'tu surat An-Nisa, lalu saya bacakan surat An-Nisa, hatta ataitu ila hadhil ayah, sampai saya menuju ayat ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, maka bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat ada seorang penyaksi, yaitu nabinya masing-masing. Wajib nabi, dan kami datangkan engkau ala haula, untuk mereka, yaitu kaum syahidan, sebagai saksi. Surat An-Nisa 41. Qala, Nabi mengatakan, hasbukal an, cukup bagi engkau sekarang. Faltafattu ilaih, maka saya menoleh kepada beliau, fa idza ainahu tadrifan, ternyata kedua mata beliau melelehkan air mata. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Pertama, disyariatkannya mendengarkan bacaan dari orang lain. Yang kedua, disyariatkannya tadabbur Quran,
Maka Rasulullah ini nangis gara-gara apa? Tadabbur. Kalau nggak tadabbur mana mungkin bisa nangis. Rasulullah beruban. Kenapa beruban? Beliau mengatakan yang bikin saya beruban karena tadabbur Quran. Disebutkan dalam hadis yang lain. Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang membuat saya beruban itu adalah tadabbur surat Hud dan surat-surat yang semisal dengannya. Surat Hud ada apa sih? Di dalamnya ada perintah yang berat. Apa perintah yang berat? Apa? Fastaqim. Surat Hud ayat 112. Fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Nabi, kama umirta sebagaimana engkau disuruh oleh Allah untuk istiqamah. Nah, kata Nabi, perintah istiqamah ini perintah sangat berat. Manusia punya syahwat sehingga kadang menceng kanan, menceng kiri. Mestinya lurus, taat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disuruh istiqamah ini perintah yang berat sehingga menyebabkan berubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena tadabbur terhadap ayat-ayat Quran. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kalau seorang guru ingin menghentikan bacaan murid, maka caranya mengucapkan kata-kata ini, hasbukal an. Makanya dibuat bab oleh Imam Bukhari, kalau guru menghentikan muridnya menggunakan kata-kata hasbuk. Zaman dulu, namanya guru itu pasti mendengarkan bacaan murid satu persatu, Pak. Tidak gabungan gitu, tidak. Tapi satu orang setor, selesai dia berhenti, satu orang lagi setor, selesai dia. Jadi ada antrian di belakang begitu. Nah, maka untuk menghentikan murid ini jatahmu sudah habis. Gimana menghentikannya itu? Nah, Imam Bukhari mengambil dalil dari hadis ini, ucapkanlah kata-kata hasbuk. Meskipun ini tidak harus. Seandainya mengatakan apa namanya ijlis, ya, duduklah, atau ta'akhir, mundurlah, atau khalas, sudah, ya boleh saja. Tapi inilah para ahli hadis. Ahli hadis itu pengennya segala sesuatu itu dilakukan ada dasarnya. Sampai ada perkataan dari Imam Sufyan Tsauri. Perkataannya gini. Ini statokta, jika kamu bisa, Allah tahukka roksak, tidak menggaruk kepala, illa bil athar, kecuali ada dasarnya, faf'al, lakukanlah. Jadi maksudnya kalau mau nggaruk kepala, cari dalil dulu. Ada nggak dalil nggaruk kepala? Orang nih, rasa nggaruk. Meh udah upil, cari dalil dulu. Enak nggak dalil udah upil? Nggak ada, itu. Nah, jadi maksudnya para ahli hadis itu sebisa mungkin apapun yang dilakukan ada dalilnya. Termasuk cuma ucapan hasbuk. Cukup. Nah, jadi pilih kata-kata hasbuk, tinggalkan kata-kata yang lain karena ada dalil mengatakan hasbuk. Ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan hukum apakah halal ataukah haram untuk mengatakan hasbuk ataukah yang lain. Tapi semata-mata karena ketatnya para ahli hadis untuk suka mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu saja. Nah, siap nggak, Pak? Segala sesuatu mau dilakukan, golek dalil sih. Insya Allah nih. Tapi mandek terus mungkin. Meh garo, wah golek dalil sih. Malah cepat katam nanti Bukhari nih. Meh garo ngatam ke Bukhari meneh. Jangan udah opel kataman Bukhari meneh. Rambutnya gatel, ngatam ke Bukhari meneh. Ra ketemu isra situ garo. Masya Allah nih kalau cepat katam nanti hadisnya. Babun fikam yukra'ul Quran. Dalam berapa hari Quran dibaca? Dibaca maksudnya dikatamkan. Sudah saya jelaskan dulu bahwa kata-kata qara'a itu kadang diartikan membaca, kadang diartikan menghatamkan, kadang diartikan hafal. Nah, di sini maksudnya dikatamkan. Wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah Ta'ala, faqra'u, maka bacalah ma tayassara, apa yang mudah, minhu, dari Al-Quran. 5051 qala haddatsana Aliyyun qala haddatsana Sufyan qala li Ibnu Syubrumah. Nazartu, saya memperhatikan, kam yakfi, berapa yang cukup,
ar-rajula untuk seseorang minal Qur'an dari Al-Qur'an. Falam ajid, maka saya tidak dapati suratan satu surat aqalla yang lebih sedikit min thalathi ayat daripada 3 ayat. Fakultu, maka saya mengatakan la yambaghi, tidak pantas li ahadin untuk seseorang ayyaqra'a untuk membaca aqalla min thalathi ayat lebih sedikit daripada 3 ayat. Ini maksudnya adalah bisa dua makna. Makna pertama, bahwa Ibnu Syubrumah berpendapat seyogianya seseorang itu setiap hari membaca Quran. Minimal berapa? 3 ayat. Atau makna yang kedua, seyogianya seseorang itu kalau sedang sholat, maka dalam satu rakaat minimalnya membaca berapa? 3 ayat. Sehingga tidak pantas seorang Allahu Akbar setelah Fatihah waladhdallin amin, kemudian Yasin, Allahu Akbar, nggak pantas. Kenapa? 3 ayat minimalnya. Kenapa dia mengambil kesimpulan seperti itu? Karena surat itu minimalnya adalah 3 ayat. Apa Pak? Surat yang isinya 3 ayat. Al-Kautsar sama Al-Asr. Maka kata Ibnu Syubrumah, karena surat itu minimalnya adalah 3 ayat, maka seyogianya baca itu 3 ayat. Yaitu bisa dua makna tadi ya. Bisa jadi maksudnya dalam satu hari, bisa jadi maksudnya dalam satu rakaat. Nah, pendapat ini apakah benar ataukah tidak? Nah, maka kemudian dikomentari oleh perawi hadis. Qala Aliyun haddatsana Sufyanu qala akhbarana Mansurun an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid annahu akhbarahu Alqamatu an Ibni Mas'udin wa laqituhu, saya berjumpa dengan Ibnu Mas'ud wa huwa yatufu, dia sedang tawaf bil baiti di Ka'bah. Fadzakara, lalu dia menyebutkan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, annahu, bahwasanya man qara'a, barang siapa yang membaca bil ayataini 2 ayat min akhiri suratil Baqarah, dari akhirnya surat Al-Baqarah, fi lailatin, dalam satu malam, kafatahu, maka itu sudah mencukupi untuk dirinya. Jadi maksudnya Sufyan setelah mendengar penjelasan Ibnu Syubrumah tadi, dia berpendapat enggak benar. Baca 2 ayat sudah cukup. Tidak harus 3 ayat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, siapa membaca 2 ayat akhir Baqarah, itu sudah cukup. Maka seandainya satu hari kita cuma baca 2 ayat, sudah cukup. Tapi 2 ayat dari akhir surat Baqarah ya. Kalau surat yang lainnya, derajatnya tidak sama. Kemudian kata-kata kafata, mencukupinya, ini juga ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, mencukupinya alias mencukupi dia dari membaca yang lain. Jadi kalau sudah membaca 2 akhir Baqarah, maka tidak membaca yang lain nggak apa-apa. Tidak harus 1 juz, tidak harus 1 surat. 2 ayat sudah cukup. Tafsiran yang kedua, kafatahu minal makruh, mencukupi dari segala yang tidak disukai. Artinya menjaga dari segala yang tidak disukai. Kita nggak suka terjadi kebakaran di rumah kita, maka malam bacalah 2 akhir Baqarah, dijaga dari kebakaran. Tidak suka kemalingan, maka malam hari bacalah 2 akhir Baqarah, dijaga dari kemalingan. Tidak suka ketika tidur tiba-tiba dimasuki oleh apa? Semut, sehingga susah bangun, kaget nih, nggak bisa tidur gara-gara semutnya ganggu kuping kita. Nah, baca 2 akhir Baqarah sebelum tidur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tafsiran ini mudah-mudahan semuanya benar. Sehingga setiap malam mari kita membaca 2 akhir surat Baqarah ya. Kapan membacanya? Bebas. Pada maghrib itu sudah termasuk malam. Pada isya seperti ini juga malam. Buktinya sudah ada yang ngantuk, berarti sudah apa? Sudah malam. Baik, karena sudah ada yang ngantuk dan hadis berikutnya panjang sekali, kita cukupkan sampai di sini. Adapun sisa waktu kita buka untuk soal jawab. Monggo, Ustaz.